Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik tentang zakat dengan alokasi waktu 3 kali 30 menit bersama Pak Deswantoro untuk siswa kelas 5 semester 1. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan arti zakat. Yang kedua, mempraktekkan zakat. Yang ketiga, mempunyai rasa empati dan peduli sesama dari makna zakat. Anak-anak, zakat berasal dari kata zakah, yuzaki, tasbiyah yang memiliki arti bersih, suci dan bertambah. Sedangkan secara istilah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Lalu, apa syarat-syarat zakat itu? Syarat zakat yang pertama, beragama Islam. Jadi hanya umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian merdeka. Artinya zakat itu wajib dikeluarkan oleh orang yang merdeka. Orang merdeka itu bisa dikatakan bukan seorang budak. Kemudian yang ketiga, harta yang akan dizakati adalah harta yang halal. Harta yang berasal dari sumber yang halal. Yang keempat, nisab. Harta yang dimiliki harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang membuat harta tersebut wajib didakati. Yang kelima, haul. Harta yang dimiliki telah berumur 1 tahun dalam kepemilikannya. Anak-anak, itulah syarat wajib dikeluarkannya zakat. Untuk selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Seperti apa orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Yang pertama, ada fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Kemudian yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi masih ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu panitia yang mengurus zakat atau yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima, rikob, yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. 6. Gharib, yaitu orang yang terlilit hutang. 7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. 8 orang ini adalah golongan yang berhak menerima zakat. 8 orang ini disebut juga dengan asnaf, yaitu orang yang berhak menerima zakat atau golongan tertentu disebut asnaf. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Sedangkan orang yang berzakat disebut muzaki. Itu adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan selanjutnya zakat itu dibagi menjadi berapa ya? Zakat itu dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah dan ada juga zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta seperti uang, emas, peternakan, hasil pertanian, dan lain-lain. Nah, kemudian manfaat dari zakat.
Secara umum, zakat itu dapat meringankan beban orang lain, membersihkan harta, mendidik diri agar menjadi seorang yang pemurah dan penolong, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji, bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mengasah sikap peduli terhadap sesama, menciptakan hubungan kasih sayang antara orang mampu dan tidak mampu. Lalu, apa sih kita kenal dengan istilah zakat fitrah? Manfaat zakat fitrah itu apa ya? Coba kita dengarkan apa kata di dalam satu ini. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dari mulai bulan Ramadan sampai hari terakhir sebelum sholat Id. Tujuannya adalah agar orang-orang yang apabila pada hari raya Idul Fitri tidak dapat memiliki makanan, maka dengan adanya zakat fitrah ini mereka dapat merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri, Raden. Lalu hikmah zakat itu apa ya? Hikmah zakat itu pertama tentunya akan mengikir sifat kikir atau sifat pelit ya. Kemudian melatih seorang untuk bersifat dermawan. Dermawan itu orang yang suka memberi dan juga empati pada orang lain, yaitu simpati kepada orang lain, mempunyai rasa kasihan, membelas kasih kepada orang lain, mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain, mengasah hidup peduli terhadap sesama, menciptakan ketentraman, ketenangan bagi pemberi dan penerima, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain dan menciptakan serta memelihara persatuan dan persaudaraan umat Islam. Demikian anak-anak untuk materi zakat kita pada hari ini. Kita sambung nanti di materi selanjutnya, dan terima kasih. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya Pak Deswantoro, sampai berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.